welcome back my YouTube channel. Udah lama banget Karima nggak bikin YouTube video ya, konten. Terus kita akan buat segmennya, namanya apa? Karima Sifikasi. Yeay. Jadi di Karima Sifikasi ini adalah perdana episode 1 di mana kita itu bakal berbincang-bincang suatu apa ya, pokoknya topik yang bakal kita bahas gitu. Sekarang aku lagi sama teman-teman aku. Kalau kalian mau kenalan, silahkan kalian perkenalkan diri sendiri. Aku Nabila. Teman-teman. Halo. Nah, dia namanya Halo. Jadi bentar atuh. Oh iya. Mending. Halo, aku Abel. Aku Hana. Nah, kali ini kita mau bahas tentang peristiwa Isra Miraj. Yo, jatuh pada tanggal 27 Rajab. Gitu ya. Nah, Rajab. Nah, kenapa sih? Kebetulan ini kan namanya Karima Sifikasi. Jadi aku yang bertanya, kalian yang mengklarifikasi. Sebenarnya kita ilmunya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Ini sharing aja lah. Hanya sebatas pengetahuan kita doang. Kenapa sih sekarang pasti semua warga negara, semua daerah suka ngadain rajaban? Di daerah kamu ada nggak rajaban? Dulu sempat ada sih, cuman kayaknya semenjak pandemi jadi jarang. Kemarin di rumahku baru ada rajaban. Kemarin? Iya. Kalau dari rumah aku sih udah jarang. Maksudnya untuk dalam rangka peringatan gitu. Kamu daerah mana? Kok Islamnya sudah menurun? Kan mengurangi ini apa biasa. Tapi kata kalau daerah aku masih ada. Oh, bahkan waktu itu ada Muzamil. Orang kaya. Bukan aku yang muda. Kalau di Nggak ada. Arabella Saneta di sini ada rajaban? Nggak Di ada. sini. Ada, Deng. Tapi kamu nggak tahu pasti. Nggak tahu. Karena di apatis sama. Kalau di daerahnya Nabila ada nggak? Sama aku juga, kan aku daerah sama Hana. Jadi ya udah. Oh iya iya, kalian Tangga kita CRT. Lupa. Oh, ibu kan kamu punya pengajian, harusnya kamu buat. Tapi jarang. Kalau misalnya ke anak-anaknya jarang. Oh, jadi yang tua-tua aja. Rajaban teh ngapain? Nah, itu dia. Sekarang kita mau bahas. Kenapa sih ada rajaban? Emang rajaban itu apa? Baik. Jadi rajaban itu adalah bulan ya Hijriah. Jadi Rajab, setelah Rajab Syaban, udah Syaban Ramadan. Nah, si 3 bulan katanya itu Rajab itu termasuk Salah satu bulan haram. Jadi maksudnya kayak ya keutamaan dari Allah tuh ada gitu pada bulan Rajab, Syaban, Ramadan. iya. Jadi Rajab itu termasuk 3 bulan yang haram. Yang diistimewakan oleh Allah itu tuh. Haram. Ini bulan haram. Artinya apa? Yang diistimewakan oleh Allah. Kalau haram. misalnya yang diharamkan Kalau haram. apa gitu? Kalau haram mah Sebelam babi. Jadi emang haram. Haram itu kayak sebutan kayak kan Masjidil Haram deh. Jadi yang mulia gitu. Bulan-bulan mulia. Tuh. Itu anak-anak biasa di Cihamplas penduduknya sangat dikit ya. Jadi Rajab itu salah satu bulan yang punya keistimewaan lah kan gitu ya. Nah, di bulan Rajab itu terjadi suatu peristiwa nih pada zaman Rasulullah. dulu. Peristiwa apa? Nah, nanti kalau sekarang kan 2022 ya, 28 Februari 2022 atau sama dengan 27 Rajab 1443 Hijriah itu nanti diperingati sebagai peristiwa Isra Miraj. Nah, Isra Miraj itu apa? Teh? perjalanan. Betul. Isra. Nah, sebelum ke Isra Mi'rajnya nih, kenapa sih ada peristiwa Isra Mi'raj? Emang apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu gitu? Kalian tahu gak? Nggak tahu. Kita cari. Kalau dulu Ini ya. loh yang Oh iya. istrinya meninggal. Ya apa? Pamannya. Iya. Istrinya Rasulullah dulu Khadijah. dulu Emang penyebab peristiwanya itu. Nah. Apa ya? Jadi Sokana Waktu di sekolah kan aku juga kata guru aku sih. Jadi sebenarnya Isra Miraj itu kayak apa ya, salah satu
cara untuk menghibur Rasulullah waktu itu tuh. Amul Huzni. Disebutnya Tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi kenapa disebut Amul Huzni? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, istri Rasulullah yang bernama Khadijah dan juga pamannya ya, pamannya yang bernama Abu Thalib yang sangat beliau sayangi itu meninggal dunia gitu. Jadi yang tahun-tahun kesedihan itu. ya makanya jadi disebut Jadi ngomong Amul Huzni. emang agak lagi ya dibilang. jadi awalnya menghibur Rasulullah gitu, kayak ya jangan sedih gitu, aku akan memberikan apa ya istilahnya hadiah gitu kepada Rasulullah dengan perjalanan itu yang terjadi selama 1 malam. Masya Allah. Tau nggak apa Isra Mi'raj itu suratnya apa? Ada judulnya Surat Al-Isra betul Ayat betul. berapa? Ayat 1. Coba dibaca. Apa artinya? Isra. Malalak. Ayat berapa? 1. Abang jangan suka nyebut belakang Hana dong. Kamu teh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Hana pernah hafal gitu, lupa. Ya Al-Isra ya Allah nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba gerak artinya. Baca. Subhanallah. Oh subhanalladzi. Maha suci Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kita lihat dari bahasa Arabnya ya, subhanalladzi asra bi abdi. bi abdihi. Nah, di sini tuh bukan subhanalladzi asra Muhammad ya. Tapi di sini tuh cuman Manusia. Muhammadnya tuh di tanda kurung aja kan. Sebuah hamba, seorang hamba. Abid kan. Berarti abid. Nah, menurut kalian ya, kenapa di sini bi abdihi enggak Rasulullah? Soalnya kan itu kejadiannya kan saat Rasulullah kan. Kenapa enggak Allah enggak nyantumin di sininya Muhammad? Kenapa abid? Karena hamba. Iya, artinya hamba. Kenapa coba? Nggak tahu. Karena Gimana, sedih. Ustazah Hana? Lagi sedih. Karena sedih. Karena Kan hamba abdi. sebagai ini gak sih? Iya, jadi kan sedih Rasulullah teh, jadi seorang Rasul juga bisa sedih gitu. Ya bisa jadi karena Rasulullah juga pas Orang orang hamba, Rasul juga hamba sama gitu ya kayak yang kita. bisa sedih. Nah, terus ada lagi nih karena abid, kita ngerasa abid nggak? Abid Hamba. Hamba. Berarti peristiwa ini itu bakal Terjadi lagi. Oh, masya Allah. Aku ya kamu hamba bukan ya? kita hamba. Ya itu jadi kenapa nggak spesifik kan emang sih kan Rasulullah teh suri tauladan gitu kan. Nah, emang contohnya bermula dari Rasulullah ya dong, nggak mungkin kan dari Hana dulu. Pasti contohnya Rasulullah. Yang kenapa abid? Nah, pasti nama juga sejarah kan. Iya, Dan sejarah itu kan berulang. akan terulang. Nah, makanya berarti nanti juga kenapa emang kita nggak pernah ditinggalin sama orang yang kita cintai? Parah banget kan. Nah, jadi emang lumrah seorang rasul aja ditinggal sama paman sama istrinya juga bisa sedih banget sampai harus Allah gitu yang ngasih hadiah. Nah, kan berarti kan itu sedihnya juga banget berarti sangat Kesedihan hal yang yang wajar nggak sih kalau kita itu sedih ditinggalin Orang yang meninggal. tapi jangan berlarut-larut kesedihan. Nah, cuman ada hikmahnya lagi, jangan sampai kita ingin ikutan mati juga gitu kan. Nah, jadi itu dibalik sama dia kan. kepadanya, dibalik maksud Allah nurunin surat itu. Ya maksud peristiwa Amul Huzni ini gitu. Nah, barulah Allah ngasih kejutan, ngasih hadiah ya. Surprise gitu. Bukan hadiah, apa? Menghibur Rasulullah dengan peristiwa dengan apa? peristiwa itu. Apa peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Karena itu tuh hal yang nggak mungkin kan Isra Naik Mi'raj apa tuh. sih? Naik apa? Buruk. Buruk itu enggak ini Buruk tuh yang di kaki. borok. Dulu kamu punya borok. Borok itu ini ya kendaraannya
Rasulullah. Malaikat. Oh makanya kendaraannya malaikat. Aku nggak tahu. Yang satu langkahnya itu sejauh Kecepatannya itu kayak mata memandang. ini kayak ini Cahaya. Kilatan cahaya. Jadi bisa melangkahnya itu sejauh mata kita memandang gitu, sejauh mana ya sampai ke situ gitu. Makanya bisa dilaksanakan dalam satu malam gitu. Si kejadian itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jauh ya. Kalau kita tahu lah zaman sekarang gitu. Apalagi kan dulu mah nggak ada pesawat, Oh my god. nggak Nggak ada mobil, ya, motor lah, kereta nggak ada api. kendaraan cepat gitu. Semuanya pakai kendaraannya binatang gitu. Nah kan di sini juga katanya tuh ya, kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu kan. Nah terus agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda Tanda-tanda kebesaran kebesaran. Allah. Jadi itu salah ya Salah satu tanda-tanda bentuk kebesaran gitu. Allah kayak gitu. Nah, dan di peristiwa itu terjadilah perintah untuk Sholat. Itu bukan ya. Itu yang peristiwa yang tau nggak dia ceritanya yang Nabi siapa ketemu Nabi siapa itu kan Oh, ke iya, Sidratul Muntaha ya. Iya. yang pas 50 dikasih kan. Gimana ceritanya Ibu Nabila? yang ini yang 50 50 rakaat. itu iya. lagi. 50 waktu. 50 waktu sholat. Berwaktu lupa nih. Tapi aku lupa lagi. Sewaktunya teh serakaat. Aku tuh lupa sebenarnya. Kalau yang tahu boleh bahas di komen ya. Lupa nabi-nabi siapanya, cuman Nabi-nabinya. perjalanan Nabi, ketika Rasulullah menghadap Allah itu kan melalui Ada 7 langit ya, dan Allah tuh berada di arsy, langit ketujuh, langit yang paling atas gitu. Nah selama perjalanan itu tuh bertemu dengan para nabi gitu. Setelah bertemu sama Allah, mau hendak turun ke bumi lagi gitu ya. Nah bertemu dengan para nabi sebelumnya, ditanya kan, Rasulullah apa yang Allah perintahkan kepadamu gitu kan. Oh saya diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat selama 500 waktu, awalnya 500 waktu. Bahas ya. Terus dikurangi apa kata Nabi Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Oh iya, kata Nabi Ibrahim teh sampaikan kepada Allah, umatmu tidak akan minta kuat, diringankan ya. minta diringankan. Balik lagi Nabi Muhammad. Jadi dikurangi dari 50 katanya. Umat kamu masih belum kuat, pokoknya berkurang terus sampai akhirnya 5 waktu gitu. Dan 5 waktu juga semua orang nggak kuat. Betul, dan emang betul kata Nabi Ibrahim pun kayak Nih, minta lagi salah satunya keringanan yang sama sedih. Allah gitu. Minta lagi ke apa? Udah sholatan. Minta lagi sama Allah keringanan, umat kamu nggak akan mampu katanya gitu. Ini udah 5 waktu gitu, masa masih Berarti sekarang tuh kita tuh udah yang bener-bener diringaninnya tuh udah ringan banget. Iya, Asalnya banyak berapa? dari 500 cuma sampai kebayang nggak sih 24 jam 500 waktu, berarti kita harus sholat per berapa menit gitu. Detik. Sedangkan nabi-nabi yang sebelumnya Masya tuh Allah. kayak mungkin punya pengalaman kali ya, makanya Iya. kaummu tidak akan sanggup. Ya bener gitu. 5 Betul, aja betul. sekarang siapa yang masih bolong-bolong salatnya? Bukan yang bolong-bolong, siapa yang bisa melaksanakan semua. Tepat waktu deh. waktunya. Ah itu betul itu bisa sih, bisa semuanya dilaksanain, tapi tepat waktunya itu masih berat. Pernah nggak mau sholat, mau azan nih, azan berikutnya terus kita tuh baru mau sholat Sebelumnya. sedih banget. Yang sering itu zuhur asar nggak sih, kayak Tapi memang kan kalau subuh ke zuhur jauh, terus kayak maghrib ke isya, kadang zuhur ke asar atau enggak maghrib ke isya. iya, zuhur ke azan. Paling sering sebenarnya. Padahal ada di surat Al-Mu'minun, Al-Maun, Oh iya, apa tahu allazina hum artinya? an salatihim sahun. Artinya Celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam Itu. sholatnya gitu, kayak Celakalah bagi Ayo, aku orang-orang yang dengerin. sholat, padahal itu teh celakalah bagi orang-orang Yang yang sholat, sholat aja gitu. bisa celaka gitu. nah Apalagi apalagi nggak yang siapa gitu, itu tuh yang lalai itu berarti yang menunda-nunda, yang suka nanti aduh aku banget astagfirullah. sumpah sama. Yang benernya terus kadang kita tuh udah tahu nih. Udah tahu dong kalian. Munafik dong berarti. Bel. Tapi kan emang iya. Nah, kan? berarti di balik apa sih Rajaban ini gitu ya, di balik bulan Rajab ini. Nah, berarti apa nih yang bisa kita ambil setelah kita apa ya sebutannya kalau Kayak hikmahnya gitu ya, kayak Ibrohnya. ibroh yang bisa kita kenapa sih kita harus pelajari. memperingati Rajaban ini? Karena ternyata di Diambil. balik bulan Rajab ini tuh besar ya. Ada banyak arti. Betul, ada peristiwa besar yang harusnya berdampak banget di hidup kita sehari-hari kan. Sholat tuh kan hampir tiap hari gitu, maksudnya bukan, dan sholat tuh kan gak bisa diganti. Kalau udah ketinggalan ya udah, buat bisa ketemu zuhur lagi. besok ya buat besok, zuhur besoknya lagi ya buat besoknya lagi, nggak bisa ngegantiin. Sholat isya sih suka ketinggalan. tidur. Tidur. Makanya Isya dan subuh tuh pahala yang paling besar dari Oh Allah. iya ya, Oh gitu. karena paling Karena susah ya. paling berat kata Allah juga. Terus kalau misalnya aku tahu kalau misalnya kita ninggalin salat subuh teh, itu teh bumi dan alam semesta teh
tidak ridho diinjak sama manusia. Sama yang nggak sholat. Sholat apa sih, sholat isya gitu? Apa sih? Terus kalau misalnya kalau yang meninggalkan sholat maghrib itu sama aja itu kita teh apa zina sama orang tua kita sendiri. Astagfirullahaladzim, Baca di min zalik. Wikipedia. Jadi mari kita bertobat. Mulai dari sekarang yuk. Iya. Belajar. Dari hal Kita kecil masih aja. sama-sama belajar sharing kayak gitu kan. Yuk Bukan perbaiki guru. sholatnya. Saling ingat. dari hal Jadi kecil kita jangan cuma ditunda-tunda dulu. 17 rakaat gitu dalam satu hari, dan itu pun kayak ngerasa nggak sih secepat-cepat kilatnya kita 2 menit tuh pastilah 2 menit tuh ada gitu minimal. Aku bener kayak maksudnya kayak namanya kalau udah apa ya, yang penting sholat misalkannya tepat waktu nih, tapi tergesa-gesa gitu kayak baca Al-Fatihah terus baca surat Qul Falaq Binas lagi, Qul Falaq Binas, pas begitu salam nyadar gitu lihat jam sih kok cuman 2 menit, kok cuman sebentar banget sholat tuh gitu. Terus kayak kenapa ya, kayak ada rasa orang-orang tuh yang lain tuh berat gitu, berat banget kayak sholat tuh Padahal dikasih waktu teh 24 jam gitu, dan kita tuh dalam satu waktu tuh sholat 2 menit, 2 kali 5 10 lah gitu. Allah. Itu tuh kalau munfarid ya kalau berjamaah beda lagi, mungkin 10 menit mungkin. Karena kalau kita kalau munfarid itu sendiri, sholat sendiri itu kan dalam hati juga ya. Jadi kayak Iya. bacaan tuh kayak ya segimana Dalam maunya hati. hati gitu nggak sih, kayak karena udah kita terbiasa hafalnya itu, dan saking hafalnya jadi kayak kadang bacanya jadi gerenyem. Kalau sudah semakin sendiri sombong kayak banget ya. wow gitu, kayak ini baca apa gitu, Udah Allah tuh hafal nggak nih, ngerti udah gitu. cepet-cepet. Ternyata di bulan Rajab ini tuh ada peristiwa Isra Mi'raj yang yuk apa ya, kalian tuh sadar lagi kita itu di apa ya, disentil lagi lah sama Allah, supaya ingat lagi bagaimana Rasulullah dapat perintah untuk sholat. Ternyata nggak mudah gitu untuk mendapatkan perintah sholat itu tuh kan harus ke Sidratul Muntaha dulu, ke langit gitu, Ketemu sama Allah. sama Allah. Berarti kalau Rasulullah nggak ke langit, kita nggak ada perintah sholat. Bisa jadi. Iya kayaknya mah. Jadi Berarti salah kan satu Allah penghibur. mah nggak bakalan- Aku inget. Jadi kenapa sampai akhirnya turun yang itu wahyu, salah satu wahyu itu juga kan karena Rasulullah tuh udah lama banget gak dapat wahyu gitu. Jadi pas begitu dapat perintah tuh apa istilahnya ibadah syariah gitu kan, kayak ditunjukin gitu. Bahkan kan nggak cuma Allah tuh nggak cuma perintahin doang sholat gitu ya kepada manusia, tapi kan diajarin juga gimana tata caranya, bacaannya kayak gitu kan. Tapi melalui malaikat Jibril, nanti disampaikan ke Rasulullah gitu. Sampai pernah nggak sih cerita kayak Rasulullah tuh pernah melaksanakan sholat tapi sembunyi-sembunyi, sholat tahajud kalau nggak salah. Terus ada salah satu sahabat bertanya, Rasulullah kenapa engkau tidak mengajak kami untuk sholat? Rasulullah bilang, saya yang takut khawatir itu ya jadi wajib. Saya Sholat khawatir tahajud katanya jadi kalau wajib. misalkan saya sholat di Berjamaah. depan umat atau misalkan berjamaah itu akan menjadi salah satu yang wajib gitu. Rasulullah aja tahu gitu di sepertiga malam itu susah gitu buat bisa bangun orang-orang teh gitu. Jadi kayak ya semasya Allah itu kita bisa melihat umat Tapi sebenarnya akhir zaman seperti kita. 3 malam teh wajib apa nggak? Tapi banyak surat-surat yang kayak mengharuskan kita untuk Iya kan? Bertahajud kan, dan bangunlah untuk melaksanakan salat tahajud. soalnya karena ini deh kemuliaan orang yang Ini sholat keistimewaannya tahajud itu loh. kan, ya keistimewaannya kan banyak banget. Kan Allah yang dengar langsung doa-doa kita gitu. Makanya kayak kadang sering kali kita nggak sadar ya doa gitu. Tahajud kapan? Terus diwujudin sama Allah tuh. Itu tuh kayak perantaranya tuh nggak ada lagi. Cuman kayak kita memohon sama Allah, Allah yang langsung turun gitu. Di seperti Nah, Nah, gitu gitu, guys. guys. Jadi cerita di balik bulan Rajab ini semoga kita bisa saling mengingatkan. Amin. Jadi kita di sini cuma sharing-sharing aja sebenarnya kan. Belum Sama-sama belajar. sama-sama belajar, bukan berarti kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu. Wah, enggak, jauh banget karena kita bukan ustaz. bukan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semakin giat lagi sholatnya, semakin apa ya, aware lagi dengan sholat kita, apakah udah benar, apakah udah tepat waktu. Nah, pokoknya gitu-gitu aja ya. Karena Masya Allah banget perjuangan untuk perintah sholat ini. Betul. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.